Dewan Adat Wilayah Tanah Tabi dan Dewan Adat Suku dari 9 suku yang berada di Kabupaten Jayapura mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua Senin 21 Oktober 2024. Kedatangan masyarakat adat untuk meminta MRP menghentikan aktivitas tahapan panitia seleksi DPRK Kabupaten Jayapura. Kedatangan para tokoh adat ini meminta panitia seleksi tidak lagi melakukan kegiatan tahapan rekrutmen calon anggota DPRK Kabupaten Jayapura di sisa tahapan yang ada. Penjabat Gubernur Papua juga diminta segera membekukan panitia seleksi DPRK Kabupaten Jayapura dan mengeluarkan SK baru panitia seleksi. MRP Papua juga diminta untuk segera mencabut SK perwakilan MRP di panitia seleksi Kabupaten Jayapura. Jadi tahapan-tahapan tidak boleh berjalan. Berapa poin tadi Bapak aspirasi yang disampaikan ke MRP? Kita sampaikan itu yang pertama, Pansel Kabupaten Jayapura dihentikan kegiatannya. Yang kedua, Pansel Kabupaten Jayapura Gubernur Provinsi Papua membekukan SK Pansel dan menggantikan Pansel yang baru, itu kewenangan gubernur. Kemudian di MRP kita minta rekomendasi yang dikeluarkan oleh MRP terhadap perwakilan dari MRP yang mewakili di Pansel itu SK-nya dicabut, diberhentikan, karena itu akan berimbas panjang. Karena sudah terindikasi bahwa Pansel bekerja tidak sesuai dengan peraturan pemerintah PP 106 pasal 53. Dia sudah tidak mematuhi itu. Artinya secara undang-undang dia tidak mematuhi. Kemudian peraturan gubernur 43 pasal 5. Kemudian peraturan Pansel dia juga memuat tentang pasal 53 dari PP 106. Jadi sama sekali tidak ikuti peraturan pemerintah itu. Dia kerja di luar dari itu. Yang kemudian kami Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura merupakan satu lembaga yang melakukan gerakan mengajukan surat ke Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019 kami minta agar ada kursi adat. Tapi prosesnya berjalan begitu sampai dengan ada perubahan Undang-Undang Otsus 2, maka dia masuk dalam penambahan pasal 6A. Ada kursi pengangkatan. Nah, disitulah ruang lahirnya kursi DPRK. Tetapi apa yang kita amati dengan panitia yang bekerja sangat di luar dari kerja-kerja panitia. Saya sendiri pernah jadi panitia 2 periode yang lalu, dari panitia untuk anggota MRP. Tapi tidak seperti itu. Kita punya hati terhadap calon yang datang ke mendaftar dan kita dilakukan. Nah, kemudian ada temuan soal diperjualbelikan, soal dan jawaban diperjualbelikan. Nah, ini hal yang tidak masuk akal. Kami orang adat itu tidak pernah dong kasih tatar kita untuk bicara soal Pancasila itu nanti setelah di dalam sistem baru secara kelembagaan mereka akan melakukan pendalaman itu. Bukan berarti harus menggugurkan mereka karena mereka harus diuji, harus jawab benar 100% tidak. Kami ini orang adat, kami punya kerja itu di kebun. Kami pulang bawa pisang, bakar, bawa kelapa tua, belah, dan kami makan, selesai minum air di kali, selesai. Kalau bicara itu ya nanti urusan setelah di lembaga, baru lembaga yang memantapkan calon yang ada. Dan nyatanya kita punya calon yang maju di sana semua digugur, tinggal 2 orang. 2 orang pun pengamatan saya itu sedang digiring, nanti pada akhirnya akan dibuang juga. Calon dari DAS nih, dari 9 DAS. Oleh sebab itu kan minta hasil seleksi itu dinyatakan batal, panitia itu dibekukan, kemudian gubernur mengambil langkah untuk mengeluarkan SK baru.
Oke, kasih. Selain itu, Dewan Adat Suku di Kabupaten Jayapura mengajukan keberatan atas apa yang dilakukan panitia seleksi, karena mereka adalah saksi sejarah dari sebuah gerakan menghargai masyarakat adat dengan hadirnya Undang-Undang Otsus Jilid 2 hingga masuknya pasal kursi pengangkatan. Sementara itu, Sekretaris Pansus DPRK dan Pokja Adat MRP Papua, Julius Irianto Ohe, mengatakan pihaknya setelah menerima aspirasi dari masyarakat adat terkait rekrutmen DPRK ini, maka selanjutnya akan dilakukan rapat bersama Pansus dan pimpinan MRP terkait langkah apa yang akan diambil. Sehingga aspirasi yang diterima terkait dengan tahapan yang dilakukan panitia seleksi DPRK Kabupaten Jayapura terkait adanya indikasi penyimpangan akan dicek kebenarannya dan diskusi secara internal. Seluruh persoalan disampaikan kepada kami, lembaga MRP, secara khusus kami mewakili Pansus DPRK. Izin Pak Ketua lagi keluar karena memang sakit, saya sekretaris Pansus yang diberikan tanggung jawab bersama teman-teman, Adat dan teman-teman semua secara lembaga kami yang ada mewakili. Itu kita menerima aspirasi yang disampaikan dan kita akan bahas secara internal di lembaga dalam waktu yang tepat dengan melihat semua laporan-laporan yang disampaikan. Kita akan timbang dan ambil langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih untuk tujuan ini. Ini juga Pak Pimpinan Wakil Ketua 2 dalam perjalanan tapi kita lakukan. Setelah menyampaikan aspirasi, massa yang terdiri dari masyarakat adat tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib. Nesta Makuba, Para TV News mengabarkan.